Silakan duduk, rekan-rekan sekalian. Oke, kita masuki minggu yang ketiga dan kita masih berbicara tentang orientasi. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Oke, saya akan bacakan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya. Tetapi satu hal di satu sisi dengan mengabaikan apa yang di belakang dan di sisi lain dengan menjangkau kepada apa yang di depan. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal, ungkapan daripada Rasul Paulus. Bukan karena aku telah menangkapnya, tapi aku akan terus mengejarnya. Bukan aku telah menjadi sempurna, tetapi aku terus mengejarnya. Saya mencoba mencari kata orientasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak banyak informasi yang diberikan mengenai kata orientasi. Tapi di dalam Kamus Besar itu mengatakan bahwa orientasi itu berbeda dengan fokus. Fokus itu lebih cenderung jangka waktunya lebih pendek. Tapi orientasi itu jangka waktunya itu panjang. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah penentu arah sikap kita. Penentu arah ke depannya harus seperti apa? Kedepannya harus seperti apa dan mulai dikerjakan pada saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup, kita berbicara tentang orientasi hidup, sebenarnya kita sedang bertanya, jadi hidup ini mau dibawa kemana? Hidup saya ini mau dibawa kemana? Orientasi arah hidup saya itu mau kemana? Goal ke depannya itu apa? Saudaraku sekalian, orang berani hidup karena orang itu punya orientasi. Orang yang biasanya mengakhiri hidupnya sebelum waktunya, rata-rata adalah orang yang putus asa dan orientasi hidupnya itu menjadi lemah. Maka dia merasa tidak punya semangat untuk hidup. Karena apa? Karena orientasinya itu mungkin sudah tidak ada. Jadi pemberi semangat kepada kita, secara umum kepada manusia, karena ada dorongan-dorongan orientasi. Ada semangat orientasi. Semangat untuk mencapai goal itu. Maka orang berani hidup. Lalu apa orientasi? Manusia yang kita tahu bahwa
bahwa ada orang yang orientasi hidupnya cuma uang. Apapun dia tidak mau peduli. Apapun dia berani korbankan asal dia dapat uang. Itu orientasi hidup. Dia berani korbankan anak, berani korbankan keluarga, berani korbankan sahabat. Yang penting dapat duit. Ada kan orang seperti itu? Ada. Saya mendengar sebuah cerita ada seorang yang real. Walaupun saya tidak kenal langsung dengan orang itu. Hidup sudah di atas kursi roda. Nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Sudah tua. Diperkirakan mempunyai uang sekitar 600 miliar di bank. Anak nggak mau tinggal sama dia. Usahanya jalan sampai hari ini. Hidup dengan kondisi yang seperti itu. Tapi katanya setiap hari marah, hanya selalu bertanya, berapa uang hari ini masuk? Udah transfer berapa ke bank? Uang segitu banyak dan sudah tidak bisa jalan dan tidak bisa dinikmati lagi. Tapi pikirannya, orientasinya cuma hanya berpikir bagaimana pundi-pundi itu terus diperbanyak. Untuk apa? Tapi karena orientasi hidupnya demikian. Dia tidak mungkin untuk mengabaikannya. Ketika orientasi tentang itu hilang dan dia tidak ada orientasi ke situ lagi, mungkin lebih baik dia pilih mati. Karena itu orientasinya. Ada orang orientasi hidupnya cuma hobi. Hobi terus menerus. Itu yang dipuaskan. Ya, itu yang terus menerus dipuaskan. Nggak mau tahu kondisi memungkinkan atau tidak memungkinkan, yang penting hobi. Ada orang yang orientasi hidupnya itu foya-foya. Ya. Gaya hidupnya yang glamor. Pokoknya hidup itu harus dinikmati. Besok akan mati. Maka nikmatilah hari ini. Karena besok kita akan mati. Foya-foya. Hedonisme. Ada orang orientasi hidupnya itu apa? Maunya cuma barang-barang branded. Beli barang itu semua branded. Mulai dari kaos kaki sampai jepitan rambut itu semua harus yang branded. Dia merasa bahwa hidup ini baru punya berarti kalau semua orang lain melihat dia pakai barang-barang yang mahal, pakai barang-barang yang terkenal, barang-barang yang brandednya yang bagus-bagus, baru bernilai. Tidak heran kalau kita melihat, kalau ke pesta ketemu banyak sekali ibu-ibu sekarang kalau pergi ke pesta itu bawa tas merek Hermes ya, betul? Saudara jangan berpikir itu milik sendiri loh. Itu bagi disewakan. Sewa hanya untuk pergi ke pesta. Dia gak sanggup beli. Tapi mau bawa itu dia sewa satu kali ke pesta 2 jam 3 jam. Dengan harga 3 juta 4 juta. Supaya orang melihat wah luar biasa. Membawa barang-barang branded. Saya ada 2 biji yang palsu. Harga beli di Mangga 2. Nggak ada, saudara.
Ada orang yang hidup orientasinya itu mabuk. Hidup cuma sekali, kenapa harus pusing? Dan masih banyak lagi orang-orang memiliki orientasi hidup yang hanya bagaimana caranya supaya diri ini terus-menerus dipuaskan. Sekarang kita sudah menjadi orang percaya. Bagaimana orientasi hidup daripada orang-orang percaya? Apakah seperti yang di atas? Tidak. Kata Paulus, semuanya ku anggap sampah. Perubahan hidup merubah orang-orang percaya. Merubah orang-orang yang berdosa ketika menjadi orang-orang percaya. Maka seharusnya orientasi hidupnya juga harus berubah. Makanya Paulus pernah mengatakan bahwa aku mengarahkan diriku kepada Kristus. Dulu Paulus memiliki orientasi yang sangat-sangat untuk memuaskan dirinya. Tapi sekarang orientasi hidupnya, aku mengarahkan diriku kepada Kristus, kepada Hamasia. Berarti orientasi hidupnya yang dulu diubahkan ketika dia menjadi orang percaya. Hari ini banyak sekali keterlibatan gereja-gereja membuat jemaat bukan berorientasi kepada Kristus, tapi mimbar sudah begitu banyak dipakai oleh gereja untuk selalu berorientasi kepada hedonisme, kepada kepuasan diri, dan terus mengobarkan ambisi-ambisi yang terkadang sangat-sangat bertentangan dengan keinginan daripada Kristus. Saudaraku sekalian, orientasi hidup sangat mempunyai pengaruh besar terhadap diri daripada orang itu sendiri. Seperti saya katakan di atas bahwa ketika orang mempunyai orientasi, ketika dia mengejarnya, mempersiapkan ke arah sana, ketika orientasi itu sudah menjadi bagian hidup, dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Immanuel Kant, mungkin Bapak sekalian tidak tahu, seorang filsuf. Dia digolongkan filsuf dan bukan teolog karena dia banyak berbicara tentang filsafat. Dia mengembangkan filsafat empiris lalu digabungkan dengan filsafat pikiran, rasionalisme. Jadi bagi dia empiris oke, pengalaman itu oke. Yang mungkin pengalaman kamu tidak sama dengan pengalaman orang lain. Mungkin pengalamanmu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tetap boleh saja, tetapi ini ajaran dasarnya ya. Tetapi bahwa pengalaman kamu itu harus bisa dirasionalkan. Harus ada faktanya. Harus bisa dijelaskan kenapa pengalaman seperti itu terjadi.
Jadi bagi dia sesuatu pengalaman yang tidak bisa dijelaskan, maka itu bukan kebenaran. Dia lahir tahun 1724. Lalu dia meninggal di usia 80 tahun. Saudaraku sekalian, orang Immanuel Kant ini adalah satu pribadi yang sangat-sangat kehidupannya sangat tidak menarik. Saking tidak menariknya, maka menarik untuk dibicarakan. Saking tidak menariknya. Dia lahir dari keluarga Kristen, dari keluarga yang sederhana. Papanya hanya seorang pekerja kasar. Dari hidup yang tidak menarik seperti apa. Selesai masa kecilnya, lalu dia kuliah. Setelah kuliah, dia mengajar di tempat dia kuliah, yaitu di kota Koningsberg dan universitas yang sama, Koningsberg. Di situ hidup ketidakmenariknya itu dimulai. Anda bisa membayangkan, tidak ada seorang pun yang bisa merubah jadwal hidupnya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan mendadak. Dia tidak pernah memikirkan, besok mau bikin sesuatu yang aneh, yang lain, tidak pernah. Hidupnya sudah diatur, tidur jam 10 malam, bangun pasti jam 5 pagi. Dia bangun, dia minum teh, lalu dia merokok, lalu dia makan anggur. Setelah itu jam 9.45 persis dia harus pergi mengajar. Nanti jam 12.45 dia harus sudah makan bersama-sama dengan teman-temannya. Nanti sore jam berapa persis dia harus pergi olahraga. Hidupnya mekanis. Sangat tidak menarik. Dan dia mengambil keputusan untuk tidak menikah. Karena dia berpikir kalau dia menikah maka jadwal hidupnya akan kacau. Setiap sore dia pergi jalan kaki. Dan berpuluh-puluh tahun tidak pernah lakukan. Kecuali hanya sekali, saking asiknya dia membaca buku. Lalu orang sampai di jembatan itu harus pasti jam 4.30 sore. Maka di kota itu semua ada lelucon mengatakan bahwa Immanuel Kant waktunya lebih tepat daripada jam kita di rumah. Hidup yang seperti itu. Dan yang lebih menarik, selama 80 tahun hidupnya, dia tidak pernah pergi dari rumahnya sejauh lebih daripada 20 kilometer. Selama 80 tahun. Tetapi hidupnya menghasilkan puluhan buku. Dan bukunya mempengaruhi seluruh dunia. Tidak lebih daripada 20 kilometer dari rumahnya. Kita sebagian sudah keliling dunia, gak menghasilkan apa-apa. Malah menghabiskan ia. Hidupnya sangat mekanis. Hidup yang sangat tidak menarik. Tetapi orientasinya yang ingin saya katakan, cepat sekali waktunya habis ya. Saya baru berasa ini pendahuluan. Yakin sudah habis waktunya tahu? Ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa betapa hebatnya suatu orientasi dalam hidup manusia. Karena orientasi itu memberikan dampak positif dan negatif.
Orientasi hidup daripada Immanuel Kant hanya berpikir. Setelah berpikir dia menulis, dia membaca. Setelah membaca dia berpikir lagi, dia tuangkan lagi ke dalam buku. Puluhan buku dia tulis. Dan buku itu mempengaruhi seluruh dunia. Dan banyak sekali muncul teologi baru. Muncul filsafat baru. Berakar daripada pemikiran Immanuel Kant. Yang orang itu yang tidak pernah keluar dari rumahnya sejauh 20 km. Selama 80 tahun. Ketika orang punya orientasi hidup, dia akan fokus dan terus mengejar ke arah sana. Dan itu berhasil oleh Immanuel Kant. Walaupun sayang sekali, dia bukan seorang teolog. Karena justru banyak sekali tulisannya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak memulai tulisannya dengan Alkitab, tapi berdasarkan kepada filsafat-filsafat. Salah satunya adalah filsafat daripada Aristoteles digabungkan dengan filsafat daripada Plato. Yang satu berorientasi kepada empiris pengalaman, yang satu berdasarkan kepada rasionalisme. Digabungkan, lalu muncul pemikiran baru daripada Immanuel Kant. Akhirnya dia digolongkan ke dalam salah satu teologi modern, yang artinya teologi yang bersifat liberal, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah Immanuel Kant tidak percaya sama Tuhan? Oh tidak. Dia mengatakan, aku percaya ada Tuhan. Apakah Immanuel Kant tidak punya agama? Oh tidak, memang saya punya agama. Silakan, tunjukkan Tuhanmu dan buktikan. Kalau itu memang benar ada, ya silakan. Itu pemikirannya. Dan pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini memiliki pengaruh kepada seluruh dunia. Karena apa? Immanuel Kant, orientasi hidupnya berpikir, membaca, menulis. Itu yang dia lakukan. Apa orientasi orang Kristen dalam hidupnya? Kita harus juga punya orientasi. Saudaraku sekalian, orientasi hidup orang percaya cuma satu, dan saya selalu konsisten. Yaitu orientasi hidup orang percaya hanya untuk memuliakan Bapa Yahweh. Hanya untuk memuliakan Yesua. Hanya untuk memuliakan Dia. Itu satu-satunya orientasi daripada orang percaya. Orientasi orang percaya bukan sukses duniawi. Bukan menguasai dunia ini. Bukan memiliki posisi-posisi yang penting. Itu hanya sekedar alat dan itu tidak pernah boleh menjadi orientasi. Itu hanya bahagian daripada alat untuk mencapai orientasi kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, aku terus mengejarnya. Dan itulah harus menjadi orientasi orang Kristen untuk seumur hidupnya. Apa artinya memuliakan? Memuliakan yang sederhana saja. Memuliakan Tuhan berarti berbuat yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Melakukan dengan penuh dengan integritas. Sehingga orang bisa berkata, dia orang Kristen. Hal yang paling sederhana dalam keluarga kita. Apakah kita memuliakan Tuhan dengan memberikan contoh kepada keluarga bahwa kita ini adalah orang yang kerja keras? Adalah orang yang bertanggung jawab. Bukan pemalas, bukan pemabok, bukan penjudi. Bukan orang-orang yang suka menipu. Memuliakan Tuhan adalah orang-orang yang bagaimana mempergunakan mulutnya supaya
Tuhan tidak dicemarkan. Orang yang memuliakan Tuhan akan selalu menjaga integritas hidupnya di dalam berkarya. Dia akan selalu menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Karena tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Orang-orang Swiss, dia bikin jam tangan. 1 jam tangan dia bisa bikin bertahun-tahun baru jadi. Itu semua dikerjakan dengan tangan. Paling hanya ada alat-alat sederhana untuk sekedar membantu. Murnya yang kecil-kecil dia gosok terus. Jarumnya yang tipis, yang kecil, yang pendek gosok terus sampai itu pakai tangan sampai jadi. Tidak heran kalau 1 jam itu menghasilkan bertahun-tahun baru jadi. Itu sebelum jam itu jadi, itu sudah dipesan. Dan biasanya pembelinya itu adalah raja-raja minyak dari Arab. Mereka sudah pesan puluhan miliar, ratusan miliar. Mereka beli jam yang dari Swiss itu, yang mereka kerjakan dengan begitu teliti. Tidak boleh ada sedikit meleset, kurang pas sedikit, bongkar lagi, pas, dihaluskan lagi, dipasang lagi. Kurang pas lagi, dikeluarkan lagi. Dikerjakan sampai benar-benar dengan kata sempurna, perfect. Jam itu baru diserahkan kepada mereka yang pesan. Kenapa pembuat jam Swiss itu menjadi begitu luar biasa? Karena akarnya, dasarnya mereka dipengaruhi oleh teologi reform. Yang selalu menuntut harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Harus memuliakan Tuhan dengan karyamu. Maka mereka membuat jam yang tidak bisa ditandingi oleh dunia manapun. Apalagi oleh Cungko, wah lebih gak ada apa-apanya. Mereka bisa bekerja. Uang tidak menjadi penting. Bertahun-tahun selesai tidak menjadi penting. Yang penting hasil karya itu harus adalah hasil karya yang terbaik. Itu dikerjakan oleh tukang-tukang jam Swiss. Yang sekali lagi, yang di mana akar sejarahnya dipengaruhi oleh teologi reform yang dimulai dengan John Calvin. Karena mereka punya prinsip, bekerja. Bukan hanya sekedar bekerja untuk manusia, tapi bekerja karena Dia yang di atas sedang melihat apa yang kita kerjakan. Bekerja bukan hanya sekedar memuaskan diri, tetapi pekerjaan itu apakah mempermuliakan Dia. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang penuh dengan integritas. Kalau jadi insinyur, jadilah insinyur yang penuh integritas. Jangan curi besarnya ukuran besi. Kalau jadi orang IT, jadilah orang IT yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan integritas. Jadi pedagang sayur, jualah sayur yang baik, yang segar. Jadi tukang masak, jadilah tukang masak yang masakannya bersih, yang bahannya baik. Jadi tukang bakso, bikinlah bakso yang bagus, yang punya integritas. Karena saya pernah mendengar seorang bilang, Pak jangan beli bakwannya dia. Kenapa? Dia selalu jam 12 siang baru pergi ke pasar. Jam 12 siang ke pasar mau beli apa? Itu sayur-sayur yang sudah tidak laku, yang sudah mulai mau dibuang-buang, yang bekas-bekas dicopot. Dia ambil Pak. Gratis, kalau enggak beli murah-murah. Bawa pulang ke rumah dia bersih-bersihkan lagi. Dia goreng bakwan, dia jual. Tidak bertanggung jawab. Ini hanya contoh kecil.
Jadilah kuli yang berintegritas, yang tidak mencuri waktu bekerja. Jadilah karyawan yang baik, yang penuh dengan tanggung jawab. Itu tugas kita, mempermuliakan Dia. Jadi boslah yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan, karena di atasmu masih ada bos yang selalu memperhatikan hidupmu. Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Kita harus selalu bertanya, apakah yang kita kerjakan itu memuliakan Dia? Apapun yang kita sentuh, apapun yang kita perbuat, kita harus bertanya, Tuhan, apakah ini mempermuliakan nama-Mu atau tidak? Itu harus menjadi orientasi hidup kita. Karena apa, saudaraku sekalian? Supaya itu selalu menjaga hati kita. Menjaga roh kita. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu bertanya, Tuhan, aku melakukan ini pantas tidak? Mempermuliakan nama-Mu tidak? Supaya hati kita selalu terjaga. Ketika kita menjadi kaya, kita harus bertanya, Tuhan, apakah kekayaan ini saya dapatkan dengan cara yang mempermuliakan nama-Mu? Saya mendapatkan posisi yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang bagus. Apakah saya mendapatkannya dengan cara yang mempermuliakan nama-Mu atau tidak? Itu harus selalu melekat di hati kita. Dan itu harus menjadi orientasi daripada orang-orang percaya. Selalu bertanya. Kalau tidak, saudaraku sekalian, orang yang mempermuliakan nama Tuhan, hidupnya akan selalu stabil. Orang yang orientasinya selalu ingin mempermuliakan Tuhan, di dalam segala aspek hidupnya, itu adalah orang yang stabil. Dan dia tidak pernah dikejar rasa bersalah. Ya kan? Coba bikin makanan, masakan, pakai daging yang tidak segar. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin pemakanmu adalah pemakan orang-orang yang ya udahlah yang penting makan. Nggak ngerasa, yang penting kenyang. Tapi kita terus dikejar rasa bersalah, kita berbohong. Kita dikejar rasa bersalah karena kita apa? Kita menipu. Orang yang di dalam hidupnya selalu bertanya, orientasi hidupnya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, dia tidak pernah dikejar rasa bersalah. Hidupnya open. Tidak ada yang ditutupi, semua bisa melihat. Tidak ada yang perlu ditakuti. Karena semua orang tahu siapa diri. Munculkan orientasi hidup kita. Mulai hari ini kita harus bertanya, Tuhan, pekerjaan ini yang saya lakukan, apakah itu mempermuliakan nama-Mu? Pakaian yang kita pakai, khususnya wanita, apakah pakaian yang saya pakai ini mempermuliakan nama-Mu? Makanan yang kita makan, apakah makanan ini mempermuliakan nama-Mu? Obrolan yang kita keluarkan bersama dengan orang-orang lain, apakah ini obrolan yang mempermuliakan nama-Mu? Itu yang harus menjadi orientasi orang-orang percaya seumur hidup. Dan tidak ada orientasi yang lain kecuali satu. Tuhan, apakah Engkau dipermuliakan? Kita boleh menjadi kaya, kita boleh menjadi sukses, kita boleh menjadi kaya sekaya apapun, tidak apa-apa. Tapi harus muncul satu pertanyaan, apakah ini mempermuliakan nama-Mu?